Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah gudang di Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki izin dan disalahgunakan sebagai tempat penimbunan BBM ilegal. Seorang pemuda di kota Palembang jadi sasaran kemarahan orang mabuk di tengah acara hiburan tari India. Ratusan warga binaan Rutan Palembang menggelar sholat Idul Adha dengan imam sekaligus khotib dari warga binaan. Kita ke informasi pertama. Sebuah gudang di Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki izin dan disalahgunakan sebagai tempat penimbunan BBM ilegal. Petugas juga masih mencari keberadaan pemilik gudang yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Petugas gabungan dari Polres Ogan Ilir, TNI dan Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir menertibkan sejumlah gudang di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, salah satunya berada di kawasan Timbangan Indralaya Utara. Petugas yang melakukan pemeriksaan tidak menemukan aktivitas apapun di dalam gudang. Petugas hanya mendapatkan puluhan jerigen bekas minyak solar. Dalam operasi kali ini petugas menertibkan 2 gudang di lokasi yang tidak berjauhan. Selain telah menyalahgunakan izin usaha, diduga gudang ini telah dijadikan tempat penimbunan BBM ilegal. Diperkirakan praktek penimbunan ini telah berlangsung cukup lama. Untuk kegiatannya yang kami lakukan yaitu penertiban di beberapa tempat gudang yang diduga aktivitas ilegal drilling, di mana gudang-gudang tersebut pada awalnya sebagai tempat untuk usaha seperti ini di belakang yaitu bengkel, namun tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah beralih fungsi. Saat ini pernah digunakan untuk gudang bagi ilegal drilling. Jadi saya sebagai Direktur Timbangan tidak mengetahui sama sekali siapa pemiliknya dan bergunanya untuk apa. Saya kan ditelepon oleh dari pihak Polres untuk pembongkaran tempat penimbunan minyak ilegal. Sebelumnya ada laporan tidak ke pihak kelurahan atau ke pihak perangkat lurah, misalnya RT dan RW? Untuk masa saya menjabat belum ada sama sekali. Tahu saya, setelah saya koordinasi sama RT, ini dulu tempat pembuatan bak truk. Petugas merobohkan pagar gudang dan menyita puluhan jerigen yang berada di dalam gudang sebagai barang bukti. Sementara pemilik gudang yang menghilang masih dalam pengejaran pihak kepolisian dari Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Bermaksud hendak melerai adiknya yang terlibat pertengkaran dengan pria mabuk, seorang pemuda di kota Palembang justru menjadi sasaran kemarahan pelaku. Pelaku pun menikam korban dengan senjata tajamnya hingga terluka. Menyaksikan hiburan tari India berujung celaka. Itulah yang dialami pria bernama Sanju Real Pares. Kejadian bermula saat korban bersama adik sepupu menyaksikan hiburan tari India yang berada tidak jauh dari rumahnya. Namun saat sedang asik menonton, tiba-tiba sang adik terlibat keributan dengan seorang pria mabuk. Bermaksud hendak melerai keduanya, korban justru menjadi sasaran kemarahan pelaku yang langsung menikamnya. Akibatnya Sanju menderita luka tusukan senjata tajam di tangan kirinya. Dengan tangan berbalut perban, pria bernama Sanju Real Pares warga prajurit Nangyu, seberang Ulu 1 Palembang ini membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Masalah adik aku balas. Terus? Orang tua lagi mabuk. Orang tua itu lagi mabuk, yang pelaku nusuk nih? Lagi nonton apa itu? Kali ini ya. Tari India, Terus kenapa kamu yang bisa kena tusuk itu kenapa? Ya aku nolong adik aku. Nolong adik? Iya. Mau misahin atau mau ikut juga. Mau misahin gitu ya? Itu masalah awalnya apa tuh? Awal lagi ini. Ngadu mulut cuman. Di tempat Iya. tari India itu lah. Terus? Bawaan mabuk lanang ya. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bari, Palembang.
Kasus penganiayaan ini telah ditangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang remaja menjadi korban pengeroyokan oleh 2 remaja lainnya di sebuah lorong di Kota Palembang. Diduga pengeroyokan ini dilatar belakangi dendam karena korban pernah terlibat perselisihan dengan salah satu pelaku. Seorang remaja menjadi korban pengeroyokan oleh 2 orang remaja saat melintas di lorong Abadi seberang Ulu 1, Palembang. Korban sempat dipukul berulang kali. Korban terdesak lalu memilih kabur meninggalkan kedua pelaku. Korban S yang saat itu hendak berbelanja ke warung dihadang para pelaku di depan gerbang lorong Abadi. Keduanya pun lalu mengejar dan melayangkan sejumlah pukulan ke arah korban. Akibatnya remaja berusia 15 tahun itu pun menderita luka lebam di mata dan memar pada bagian kepalanya. Dikeroyok, lagi uang Abadi dikejar galau, kebala dengan budak luar, caknya katanya. Dia tidak ada ngomong, pas kutanya tuh, adonian rupanya. Tengoklah kata yang saya saksi itu, saya lipinya, adonian memang, dia dikeroyok. Dia lepas lah, dia. Monggo, kenal lah begitu dengan pelaku? Aku tidak kenal. Tapi kenal. Anak kenal ya? Jadi itu pas dikeroyok tuh anak luka di bagian apa, Bu? Mato sama? Sama di kepala ini lah kan, karena ditentuinnya Pak. Dikeroyoknya. Ini sudah buat laporan belum, Bu? Sudah, berapa? Diduga kasus ini bermotifkan dendam pribadi antara korban dengan salah satu pelaku yang sebelumnya pernah terlibat perselisihan saat bertemu di jalan. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, orang tua korban telah melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bahagia, hal itulah yang dirasakan sejumlah korban pencurian sepeda motor di Kota Palembang. Sepeda motor yang hilang kini kembali ke pemiliknya. Tim Polres Palembang mengungkap 18 kasus pencurian sepeda motor bersama sang penadah. Diserahkan kepada ibu, serahkan secara simbolis. Popi menjadi korban pencurian sepeda motor saat memarkirkan kendaraannya di Taman Polda Palembang pada 20 Juni 2023 lalu. Menurut polisi, dalam waktu dekat semua kendaraan hasil pencurian akan sampai pada masyarakat yang kehilangan. Verly merupakan pelaku pencurian sepeda motor, sedangkan Sueb berperan sebagai penadah barang curian hasil dari kejahatan rekannya Verly. Dengan tertangkapnya kedua tersangka ini, polisi mengungkap 18 kasus pencurian sepeda motor di Kota Palembang pada Rabu siang. Sepeda motor hasil kejahatan para tersangka ini pun langsung diserahkan polisi kepada sang pemilik. Salah satunya adalah Popi. Kemungkinan motor itu berguna sekali. Oleh karena itu kami pun juga berharap ketika nanti diumumkan, dipubliskan, apabila ada masyarakat yang memang memiliki kendaraan tersebut, silakan melapor pada kami di Satreskrim. Kami akan membuka untuk berkesempatan meminjam pakaikan. Tentunya dengan catatan yang sudah kita menjadikan pedoman guna kelengkapan nantinya. Barang bukti motor tersebut akan kita tarik kembali guna kepentingan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Gimana Bu perasaan kita, Bu? Senang sekali, berarti tugas polisi dilaksanakan dengan baik. Berapa lama Bu hilang motornya, Bu? Tanggal 20 kemarin. Ini tadi. Iya. Di Taman Polda. Lagi diparkir, Bu, ya? Iya, lagi diparkir. Ibu menyangka kalau motornya kembali, Bu? Enggak menyangka, kaget. Petugas menyita sedikitnya 9 unit sepeda motor hasil dari kejahatan tersangka Verly. Polisi juga mempersilahkan masyarakat untuk mengecek sepeda motor mereka yang hilang di Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jajaran Reskrim Polrestabes Palembang menggelar hasil tangkapannya selama 3 pekan terakhir. Sejauh ini, kasus kejahatan jalanan masih mendominasi kejahatan di Kota Palembang. 31 pelaku kejahatan ini dihadirkan polisi di halaman Mapolrestabes Palembang pada Rabu siang. Mereka merupakan hasil tanggapan Satuan Reskrim Polrestabes Palembang selama 3 pekan terakhir di bulan Juni 2023. Dengan tertangkapnya para tersangka ini, polisi mengungkap 45 kasus tindak pidana di Kota Palembang. Sejauh ini kasus kejahatan jalanan masih mendominasi kejahatan di Kota Palembang. Dalam aksinya para pelaku dikenal kejam dan kerap melukai korbannya dengan senjata tajam. Aksi para pelaku ini sudah sangat meresahkan warga Kota Palembang. Hasil mengungkap
45 kasus tindak pidana dengan tersangka kurang lebih 31 orang. Demikian juga barang bukti yang kita amankan. Dari 45 kasus tersebut, kita telah mengklasifikasikan menjadi 13 kasus yang menjadi perhatian utama. Selain menangkap ke-31 tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan berupa senjata tajam, ponsel, dan sepeda motor. Dalam waktu dekat, polisi akan melengkapi berkas perkara para tersangka untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.